Know that Iran has faced economic sanctions from the U.S. for decades now, more than 44 years. Tell us more about its impact to the economy and to the people of Iran, and what has been the strategy to alleviate these economic sanctions? ببینید امریکا تصور میکرد با این تحریم ها میتونه ما رو متوقف کنه، اما خب اشتباه کرد. این تحریم ها ملت ایران متوقف نکرد و ملت ما تهدید رو تبدیل کرد به فرصت و این فرصت رو برای خودش در جهت پیشرفت به کار گرفت، به نحوی که امروز ما بسیاری از این پدیده های جدید رو در حوزه های صنعتی و در حوزه های علم و فناوری نتیجه اراده ملت ایران میدونیم برای خنثی کردن تحریم ها و دور زدن تحریم ها. ما در دو جهت حرکت کردیم، هم در جهت رفع تحریم ها هیچ وقت میز مذاکره رو ترک نکردیم، برخلاف امریکایی‌ها که نقض پیمان کردن و برخلاف اروپایی‌ها که به تعهداتشون عمل نکردن، در واقع به شکل دیگه‌ای نقض پیمان کردن. ما نقض پیمان نکردیم. طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ما 15 بار تا کنون اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران از در صنعت هسته‌ایش انحرافی نداره و ما کار در واقع اقدامات هسته‌ایمون کاملا اقدامات صلح‌جویانه است و به هیچ عنوان قصدی برای و هیچ اقدامی در جهت سلاح هسته‌ای نداشتیم. خب اعلام شد، ما به تعهداتون عمل کردیم، ولی متاسفانه امریکا نقض پیمان کرد، اروپایی‌ها تعهداتشون عمل نکردن. امروز هم ما میز مذاکره رو ترک نکردیم، اما ما حرف منطقی، عقلانی و قابل دفاعی داریم که بارها اروپایی‌ها اعلام کردن که حرف ایران حرف منطقی است. اما ما متوقف نشدیم به مذاکرات، ادامه دادیم که خنثی‌سازی تحریم رو هم داشته باشیم. ما خنثی‌سازی تحریم ها رو در جهت رشد اقتصادی و پیشرفت کشور میدونیم. تلاششون اینه که برای ما زحمت ایجاد کنن، اما ما هرگز متوقف نخواهیم شد و در کشورمون با اراده‌ای که ملت عزیزمون دارن انشالله پیشرفت کشور رو ادامه خواهیم. Bagaimanakah dinamika pemerintahan dan politik dalam maupun luar negeri Iran pasca meninggalnya Presiden Iran Ibrahim Raisi? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasibullah. Selamat malam Mbak Zilvia. Baik, Mas Hasibullah, menurut Anda apakah akan terjadi dinamika dalam pemerintahan maupun politik dalam negeri Iran sepeninggal Presiden Raisi, atau proses transisinya akan relatif berjalan lancar? Ya, tentu saya harus memulai dari ungkapan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah ini, terutama bagi warga dan masyarakat Iran yang dikenal sangat royal, sangat patuh kepada pemimpinnya. Dan kalau kita ikutin dari media-media semenjak kejadian ini sampai sekarang, itu betapa kuat ekspresi kesedihan, ekspresi kecintaan, ekspresi keloyalan atau loyalitas terhadap pemimpin negeri, terutama Presiden Raisi ini. Jadi Iran memang mempunyai catatan tersendiri, Mbak Zilvia, sebagai bangsa, sebagai bagian daripada umat yang kebetulan sama-sama mengikuti atau mayoritas penduduknya sama-sama beragama Islam seperti di Indonesia. Dan menurut saya kalaupun kita bicara tentang hal-hal yang bersifatnya politik, tentu tidak mengenyampingkan rasa empati dan rasa duka. Tapi sekali lagi sebagai sebuah pembahasan, maka mungkin kita masuk pada pembahasan-pembahasan yang bersifat politik seperti yang disampaikan oleh Mbak Sylvia. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada ketentuan atau khususnya konstitusi yang berlaku di Iran yang barusan telah disampaikan juga oleh Pak Dubes, maka sebenarnya ya dengan hilangnya presiden sudah pasti ini berita yang sangat besar sekali. Apalagi Mbak Sylvia, ini yang hilang bukan hanya satu presiden tapi dengan menlu, yaitu Tuan Abdullahian atau Yang Mulia Abdullahian, yang kalau kita kembali kepada tradisi politik luar negeri,
sebenarnya yang menjadi patokan bagi negara-negara luar itu adalah 3 sosok. Yang pertama adalah presiden, yang kedua adalah menteri luar negeri, dan yang ketiga adalah menteri pertahanan. Jadi karena 3 ini yang menentukan kepada pihak luar. Nah, musibah ini kemudian menggugurkan 2 sosok sekaligus, 2 orang, 2 tokoh sekaligus, yang kalau kita baca di dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir itu sangat besar menciptakan gebrakan dalam konteks kebijakan politik luar negeri Iran. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau kita ingin lihat betapa besar dan kehilangannya tentu masyarakat Iran dan juga mungkin masyarakat dunia, termasuk Ya. mungkin masyarakat yang sama-sama berpenduduk mayoritas Islam atau di Timur Tengah secara khusus, itu kita bisa lihat dari 2 hal yang sangat besar sekali. Yang terbaru adalah dalam konteks persenjataan, di mana Iran senjatanya berhasil mencapai Tel Aviv. Itu tentu bagi satu sisi, yaitu Israel dan pendukungnya, itu bukan kabar baik, itu kabar buruk. Tapi bagi masyarakat Iran atau mungkin masyarakat Timur Tengah secara umum, itu tetap dianggap sebagai sebuah prestasi yang sampai sekarang mungkin belum ada tandingannya. Jadi sangat jarang orang bisa melakukan itu gitu. Dan yang kedua yang menurut saya tidak kalah penting dari yang dicapai oleh almarhum Raisi ini adalah keberhasilan melakukan rekonsiliasi dengan Arab Saudi di bawah tema rekonsiliasi di antara Muslim Sunni dengan Muslim Syiah. Ya. Ini besar sekali karena kalau kita lihat jejak panjang mengenai perbedaan di antara Sunni dengan Syiah, walaupun memang ini agak umum tapi lebih spesifik di antara Iran dengan Arab Saudi, itu punya dampak yang luar biasa. Dan Raisi dan Abdullah yang sebagai Menteri Luar Negeri mencapai 2 capaian terbesar itu. Nah, oleh karena itu kembali kepada musibah ini, meninggalnya 2 sosok penting, 2 pemikir penting, 2 pekerja agung penting ini, itu bukan hanya kehilangan bagi masyarakat Iran, tapi juga bagi masyarakat dunia secara umum, dan tentu masyarakat Islam yang selama ini, mau jujur kita akuin, terbebani dengan sejarah konflik di antara Sunni dengan Syiah, terutama di wilayah Timur Tengah yang memang itu selalu menjadi kayak semacam rumus politik, bahwa di antara Sunni dengan Syiah itu menjadi masalah. Nah, saya ingin mengatakan salah satu capaian politiknya dari kedua beliau ini adalah keberhasilan untuk melakukan rekonsiliasi, bahkan melakukan menjalin hubungan diplomasi kembali di antara Arab Saudi dengan Iran. Baik. Tentu saya tidak ingin mengecilkan bahwa Sunni hanya diwakili oleh Arab Saudi atau Syiah hanya diwakili oleh Iran. Saya tidak dalam kapasitas itu. Tapi ini sebuah inisiatif besar dan sangat bersejarah, karena kita harapkan hal-hal yang sifatnya friksi seperti ini itu bisa terkurangi ke depan menuju keharmonisan umat Islam dan dunia secara umum. Nah, pengantar agak panjang ini saya sampaikan hanya untuk menjawab pertanyaan Mbak Sylvia tadi, bagaimana dinamikanya di internal Iran. Sebenarnya kalau mengacu kepada tradisi dan aturan yang berlaku di Iran, ini sekali lagi akan ada dampak tapi mungkin tidak terlalu besar. Kenapa? Karena secara konstitusi tadi telah disampaikan oleh Pak Dubes, itu aturannya udah jelas bahwa dalam 50 hari setelah ini, maka pemerintahan itu akan dikelola oleh komisi khusus dari 3 unsur, yaitu wakil presiden nomor 1, dan kemudian ketua parlemen dan juga ketua pengadilan. Dan 3 orang ini dimandatkan. Nah, ini yang kedua, kenapa tidak terlalu berpengaruh? Karena di Iran yang sangat berpengaruh adalah Al-Mursyidul A'la, yaitu pemimpin tertinggi, pemimpin spiritual, yaitu Khomeini, yang beliau memegang penuh, Ayatullah Khomeini yang memegang penuh sebenarnya di atas kuasa-kuasa yang ada di Iran, termasuk presiden. Jadi termasuk dalam ketentuan wakil presiden menjabat sebagai presiden pada masa darurat ini, jikalau disetujui oleh Al-Mursyidul A'la, oleh ayatullah yang tertinggi, oleh pemimpin tertinggi, yaitu Ayatullah Khomeini. Nah, oleh karena itu saya melihat sudah pasti ini ada dampak, tapi pada kebijakan-kebijakan strategis
mungkin tidak akan terlalu berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh Raisi dan Menlu yang Oke, meninggal Mas bersama Hasibullah, beliau. saya ingin mendalami soal politik luar negeri Iran selama kepemimpinan dari Presiden Raisi dan juga Menlu. Tadi Anda katakan bahwa kehilangan sosok mereka ini adalah kehilangan yang luar biasa, bukan hanya untuk Iran tapi juga untuk warga internasional. Kita lihat bahwa sejumlah petinggi negara itu sudah mengungkapkan duka cita atas wafatnya Presiden Raisi, tapi di Amerika Serikat ada cuitan dari seorang senator Amerika Serikat, Rick Scott, menyatakan kepergian Raisi itu membuat dunia lebih aman. Melihat hubungan Iran-Amerika Serikat selama ini, bagaimana Anda melihat dampak kepergian Presiden Raisi buat Amerika Serikat? Ya, sebenarnya kalau kita lihat perkembangan dari Iran dan Amerika Serikat, walaupun memang kalau kita bicara masyarakat lebih luas, selalu ada mereka yang punya pandangan-pandangan yang apa namanya lebih keras atau mungkin berbeda. Tapi minimal pada simbol-simbol dan tokoh-tokoh utama daripada masyarakat, daripada Iran, daripada Amerika Serikat, itu saya melihat dalam beberapa perkembangan terakhir itu justru bersifat positif. Sebagai contoh yang paling kuat menurut saya adalah insiden serangan langsung di antara Iran dan Israel kemarin. Itu menurut saya salah satu dampaknya yang begitu terlihat dari pernyataan dan kebijakan Gedung Putih yang memberikan ketentuan kepada Israel untuk tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Dan saya menyampaikan juga di TV ini bahwa serangan balasan, saya meyakini yang dilakukan Israel waktu itu adalah serangan balasan, itu kemudian dilakukan dengan cara dan kadar yang kemudian tidak menimbulkan eskalasi itu. Dan itu menurut saya sebuah perkembangan yang positif, karena kalau kemudian Amerika seperti katakanlah presiden-presiden yang lain, terutama yang lebih keras, lalu memberikan cek kosong dan memberikan dukungan tanpa batas kepada seorang Perdana Menteri seperti Netanyahu hari ini, itu mungkin akan menimbulkan dampak dan perang yang lebih tidak terbayangkan lagi. Nah, dengan segala kekurangan dan kebrutalan yang terjadi hari ini, menurut saya masih ada pengimbangan pada kadar tertentu, terutama dari Amerika Serikat yang entah karena kepentingan juga nasionalnya mau pemilu, tapi jelas mereka dalam beberapa peristiwa terakhir tidak menyetujui adanya eskalasi lebih lanjut di kawasan, termasuk di Gaza hari ini, di Rafah. Itu kita lihat sekali lagi, minimal ini kalau kita menggunakan statement yang disampaikan di depan layar, bahwa mereka tidak menyetujui apa yang disebut sebagai operasi militer di Rafah, dan sampai sekarang Gedung Putih melalui Presiden Joe Biden itu memberikan pernyataan yang sangat clear tentang itu. Sekali lagi ini yang tertera dan terucap di depan layar. Bagaimana di balik layar, menurut saya itu selalu banyak kemungkinan dan kita nggak punya kemampuan untuk bisa memasuki dan menjelajahi ruang-ruang itu. Baik, kalau begitu. Terakhir, Mas Hasibullah, selama ini kita tahu Iran konsisten mendukung Palestina. Apakah perjuangan Iran mendukung kemerdekaan Palestina masih akan konsisten sepeninggal Presiden Raisi? Yang saya ikutin dari beberapa pernyataan termasuk dari kantor Al-Mursyidul A'la, pemimpin tertinggi spiritual Iran, yaitu mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak akan ada perubahan yang berarti berkaitan dengan politik luar negeri Iran, terutama soal Al-Quds, soal Palestina, yang itu menjadi concern daripada masyarakat Iran. Yang kita lihat ekspresinya sangat-sangat berbeda Iran sebagai bangsa, sebagai masyarakat dalam hubungannya dengan elitnya, dengan pemimpinnya. Ini kalau diulas secara kesejarahan Islam memang ada faktor-faktornya sendiri yang membentuk mereka berada dalam satu ikatan yang sangat solid, berada dalam satu hubungan yang sangat kuat di antara imam dan di antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan menurut saya itu adalah salah satu keistimewaan dan kelebihan daripada Iran sekarang ini. Baik, terima kasih Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah berbagi pandangan Anda di Prime Time News hari ini.
Pemirsa, sosok yang malang melintang dalam bidang peradilan dan agama, Ibrahim Raisi dikenal konsisten dalam perjuangan mendukung Palestina. Presiden Iran tersebut juga disebut-sebut sebagai calon penerus pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.